Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan bagaimana sih tentang metode komparatif script. Dan sebelum saya menjelaskan, saya akan berterima kasih kepada dosen pengampu yang telah memberikan tugas ini supaya saya mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bagaimana cara metode-metode yang lainnya. Di sini juga saya akan menjelaskan yaitu tentang metode script. Penjelasan yang saya sampaikan yaitu pertama pengertian, prinsip, langkah-langkah, kelebihan dan kekurangan dan manfaatnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian model komparatif script. Pengertiannya yaitu komparatif artinya yaitu kerjasama, sedangkan skrip yaitu mata uang atau uang kertas darurat. Jadi istilahkan pengertian ini yaitu komparatif skrip adalah model pembelajaran di mana siswa belajar dalam kelompok kecil yang memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Adapun metode komparatif script yaitu siswa bekerja sama atau bergantian secara lisan dari materi yang dipelajari. Jadi model pembelajaran ini yaitu wacana, siswa diberikan wacana oleh gurunya, diawali dengan pembicaraan wacana atau ide-ide sejenak untuk memberikan ide atau gagasan ke materi yang diajarkan, diberikan oleh guru. Lalu siswa diarahkan untuk menunjukkan ide atau gagasan yang kurang lengkap dan berarti secara pergantian sesama pasangan. Sedangkan menurut Lamusun, metode pembelajaran komparatif script akan menimbulkan ide-ide pokok atau gagasan baru dari siswa itu sendiri akan terjadi sehingga akan menambah pengetahuan siswa terhadap materi yang telah diajarkan. Akan terjadi interaksi antara siswa dengan siswa dan interaksi antara siswa dengan guru. Metode belajar ini adalah metode pelajaran yang bersikap komparatif yang dianggap lebih terstruktur, lebih preskriptif kepada guru tentang teknik kelas, lebih direktif kepada siswa tentang bagaimana bekerja sama satu kelompok. Dan yang kedua yaitu tentang tujuan yang diterapkan. Tujuan yang diterapkan dalam metode komparatif script yaitu meningkatkan, yang pertama yaitu meningkatkan daya kritis atau kreatif siswa. Yang kedua mengembangkan kemampuan berkomunikasi seperti menyampaikan ide atau pendapat. Yang ketiga yaitu meningkatkan daya ingat siswa. Dan yang keempat yaitu melatih siswa bersosialisasi dengan lingkungannya. Dan yang kelima yaitu meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis. Dan yang ketiga yaitu prinsip metode komparatif script. Jadi prinsip ini ada beberapa macam, yang ada 7 macam. Yang pertama, siswa harus memiliki persepsi bahwa mereka terlibat dalam kelompok tersebut. Jadi berpikiran bahwa kita itu harus bekerja sama loh, kita itu dalam satu kelompok gitu. Yang kedua yaitu siswa memiliki tanggung jawab, kita harus mengerjakan, setiap siswa itu harus mengerjakan tugas-tugasnya, jangan sampai kita itu mengacukan tugas-tugas yang lain. Yang ketiga yaitu harus berpandangan bahwa mereka semuanya memiliki tujuan yang sama, mereka itu memiliki tujuan yang sama yaitu ingin mempunyai nilai yang bagus. Contohnya kita tuh harus bekerja sama dalam kelompok tersebut. Kita harus jangan ada yang satu ngerjain, yang dua tidak, tapi kita tuh harus bekerja sama karena kita memiliki tujuan tertentu untuk menggapai suatu prestasi tersebut itu. Jadi yang keempat yaitu siswa harus berbagi tugas dan berbagi tanggung jawab. Setiap kelompok pasti memiliki tugas masing-masing. Ada yang menulis, ada yang jadi pembicara, ada yang menjawab soal. Itu tuh sudah disiapkan masing-masing siswa untuk bekerja sama. Jadi adanya kerjasama yang baik. Kalau kerjasama yang baik, insya Allah kelompoknya akan memiliki nilai yang baik juga.
Dan yang kelima yaitu siswa akan diberi suatu evaluasi atau penghargaan yang ikut pengaruh terhadap evaluasi. Jadi setiap siswa di mana mereka tuh sudah berjuang dalam kelompok tersebut akan diberi penghargaan oleh guru, yaitu nilainya yang besarkah ataupun dengan penghargaan kecil yang lainnya. Contohnya seperti penghargaan yaitu seperti kalung permen, penghargaan berupa barang maupun penilaian. Yang keenam yaitu siswa berbagi kepemimpinan. Sementara bagi kepemimpinan kan kalau kooperatif skrip kan ada 2 orang yaitu berpasangan, di mana ada yang mendengar, ada yang berbicara. Jadi mendengar itu akan setelah mendengar dari pembicara, yaitu si pendengar akan menjadi pembicara juga. Seperti itu. Yang ketujuh yaitu siswa akan diminta pertanggungjawaban secara individual. Jadi setelah kerja kelompok, apa yang dibuat akan dipertanggungjawabkan, punya kesalahannya apa, terus nanti penyelesaian bagaimana. Jadi setiap siswa itu punya tanggung jawab per individu. Kamu ngerjain apa di kelompok ini, nanti akan ditanya seperti itu. Dan yang ketiga yaitu kelebihan ataupun kekurangan. Kelebihannya kalau metode ini yaitu menumbuhkan ide-ide atau gagasan yang baru, yang pertama. Dan yang kedua yaitu mengajarkan siswa untuk percaya diri kepada guru, percaya diri, yakin bahwa dirinya itu mampu gitu mencari informasi yang lain, itu bertanya kepada gurunya. Yang ketiga yaitu mendorong siswa untuk berlatih memecahkan masalah. Jadi kalau dalam metode ini yaitu mahasiswa tuh dicari bagaimana sih mencari nanti memecahkan masalah tersebut, bagaimana kelompok kita seperti apa gitu, apa yang kesalahannya, koleksi dari kesalahan. Dan yang keempat yaitu membantu siswa untuk belajar menghormati siswa yang pintar dan siswa yang kurang pintar. Jadi kita tuh saling bekerja sama gitu, jadi tidak memandang terus itu mah pintar, sih itu mah tidak gitu. Tapi kita harus bekerja sama dalam satu sama lain. Dan yang kelima yaitu memotivasi siswa yang kurang pandai, yang tadinya siswa diem saja, sekarang siswanya sekarang jadi belajar ngomong gitu, jadi sudah berlatih dengan cara berbicaranya sendiri. Yang keenam yaitu mempermudah siswa berdiskusi, melakukan interaksi sosial. Jadi dengan adanya kooperatif skrip ini, jadi siswa jadi mudah diskusi dengan yang lain ataupun interaksi dengan yang lain. Dan yang ketujuh yaitu meningkatkan kemampuan berpikir kreatif. Jadi berpikir kreatif itu berpikir sesuai dengan kemampuan kita, tapi secara kreatif gitu ya. Adapun kekurangan dari model pembelajaran metode kooperatif skrip, kekurangannya yaitu beberapa siswa takut untuk mengeluarkan ide-ide pokok yang akan dinilai oleh teman sekelompoknya. Dan yang kedua, tidak semua siswa mampu menerapkan model pembelajaran kooperatif skrip. Banyak waktu yang tersita untuk menjelaskan mengenai model kooperatif skrip. Dan yang ketiga, guru diharuskan untuk melaporkan setiap penampilan siswa, setiap tugas siswa bagaimana, menghitung hasil prestasi siswa bagaimana. Dan yang keempat, kelompok yang solid. Jadi kelompoknya saling bekerja sama, atau itu kelompok yang solid. Yaitu yang kelima, penilaian siswa sebagai individu lebih sulit karena mereka berada dalam kelompok. Adapun langkah-langkah dalam pembelajaran kooperatif ini. Yang pertama, guru membagi siswa untuk saling berpasangan. Dan yang kedua, guru memberikan wacana pada siswa yang akan dibaca ataupun diringkasan. Dan yang ketiga yaitu guru dan siswa menetapkan siapa yang pertama berperan, siapa yang pertama berbicara, dan siapa yang ingin kedua sebagai pendengar, berperan sebagai pendengar. Dan yang keempat, pembicaraan membacakan ringkasan. Jadi yang pertama membacakan ringkasan selengkap mungkin dengan wacana atau ide-ide yang materi yang telah ibu berikan kepada si pembicara tersebut. Dan
Kemudian yang si pendengar tersebut akan berperan, yang tadinya cuma mendengar sekarang menjadi pembicara, dan pembicara akan menjadi pendengar, akan saling bertukar peran. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan guru. Setelah itu guru yang akan menilai. Model pembelajaran kooperatif skrip dalam pembelajaran memiliki manfaatnya. Yang pertama, bekerja sama dengan orang lain. Jadi dengan adanya kooperatif skrip itu kita tuh saling bekerja sama dengan orang lain tanpa memandang orang lain itu seperti apa. Jadi membantu peserta didik mengerjakan tugas-tugas yang dirasa itu tuh tugas tuh sulit gitu. Terus yang kedua yaitu dapat membantu ingatan yang terlupakan pada tes yang tadinya jadi saling mengingatkan, oh tadi tuh saya tuh lupa ini, coba ingat ini yang lain gitu kan, diingetin. Dengan yang ketiga yaitu dengan adanya ide-ide pokok ada pada materi, membantu ingatan dan pemahaman siswa. Dan yang keempat, memberikan peserta didik hubungan ide-ide pokok materi yang kehidupan nyata. Jadi membantu siswa menghubungkan pada ide pokok dan pada dengan kehidupan yang nyata gitu. Dan yang keenam yaitu memberikan kesempatan mengulang dan mengingat kembali materi yang telah ia dengar dari pembicara. Sekian dari pembahasan saya. Jadi manfaatnya itu disimpulkan bahwa manfaat dari metode pembelajaran kooperatif skrip yaitu peserta didik bisa membantu peserta didik mengerjakan tugas yang sulit, membantu peserta didik mengingat materi yang menunggu ide baru. Sekian dari metode pembelajaran kooperatif skrip. Sekian dan terima kasih atas tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.